Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita kembali dalam sapaan gembala di Kamis pagi ini. Mari kita satukan hati untuk bersama-sama berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mau mendengar kembali kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi bekal bagi perjalanan kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang pimpin, yang melingkupi kami, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi kami juga mau terus belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah kehidupan yang Tuhan percayakan. Lingkupi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pagi ini kita akan membaca Mazmur 37 ayat 1 sampai 6. Mazmur 37 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dari Daud. Jangan marah karena orang jahat yang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang merugikan. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri yang berkelakukan setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan membebaskanmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini adalah berhenti di tengah jalan. Apa jadinya Bapak Ibu bila Mazmur 37 ayat 1 sampai 6 ini ditulis oleh seseorang yang semangatnya telah kendur? Kira-kira apa jadinya? Mungkin akan terdengar seperti ini Bapak Ibu. Dari seseorang yang semangatnya kendur. Aku marah karena orang yang berbuat jahat. Aku iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka tidak segera lisut seperti rumput dan tidak pula layu seperti tumbuhan-tumbuhan hijau. Aku mulai meragu kepada Tuhan dan mempertanyakan mengapa harus tetap melakukan yang baik, bahkan setia dan bergembira, sedangkan Tuhan tidak memberikan apa yang diinginkan hatiku. Aku telah menyerahkan hidupku kepada Tuhan dan mempercayainya. Namun Ia tidak pula memunculkan kebenaranku seperti terang dan hakku seperti siang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bukan bermaksud mengubah apa yang tertulis dalam pembacaan Alkitab kita hari ini dengan paragraf yang tadi saya ucapkan. Namun apabila kita mau jujur, bukankah banyak di antara orang-orang yang memang berpikir seperti itu? Seperti apa yang saya ungkapkan di atas tadi. Walaupun Bapak Ibu, mereka sedang membaca apa yang tertulis di Mazmur 37 ayat 1 sampai 6. Nah, alih-alih sepakat dengan judul perikop kita hari ini, kebahagiaan orang fasik semu, seseorang bisa menjadi tergoda untuk berpikiran yang sebaliknya Bapak Ibu. Jangan-jangan yang semu adalah memilih jalan hidup sebagai orang benar, karena menjadi orang benar nyatanya penuh dengan penderitaan. Sedangkan mereka yang mengambil jalan tidak benar malah terlihat bahagia, malah terlihat bersukacita. Nah, saya menyadari Bapak Ibu bahwa pikiran-pikiran seperti itu tidak jauh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sewaktu pergumulan datang, sewaktu permasalahan hadir, kesulitan hadir, dan bahkan belum ada titik terangnya sama sekali hingga saat ini bahkan, maka semangat kita untuk tetap setia di hadapan Tuhan menjadi kendor. Namun cobalah sekali lagi melihat bagaimana dalam sejarah kehidupan kita masing-masing, apabila godaannya
ketika berpikir, aduh, Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak peduli kepada kita. Tetapi di saat yang bersamaan, kita tetap melakukan apa yang Tuhan minta. Kita tetap setia kepada Tuhan. Kira-kira hasilnya bagaimana? Nah, Bapak Ibu, tanyalah pada Daud ketika kita mau kembali melihat kehidupan kita. Kita mau lihat juga pengalaman iman Daud yang menulis Mazmur 37 ini. Apabila Daud berhenti di tengah jalan yang paling sukar yang pernah dia hadapi, yaitu misalnya ketika Daud menjadi seseorang pelarian karena diburu oleh Saul, maka Daud mustahil menuliskan Mazmur 37 ini dan kita renungkan pagi ini. Mazmur 37 ayat 1 sampai 6 atau bahkan ayat-ayat selanjutnya, kalau Bapak Ibu mau baca satu perikop utuh ini, tidaklah ditulis oleh seseorang yang semangatnya telah kendor, Bapak Ibu. Mazmur 37 hanya ditulis oleh orang yang tidak pernah berhenti berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun jalan itu sukar sekalipun. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita diberitahu bahwa kita akan melakukan perjalanan yang berbahaya sekalipun, biarlah setiap guncangan di sepanjang jalan itu mengingatkan kepada kita bahwa kita ada di jalan yang benar, karena kita bersama dengan Sang Jalan, yaitu Kristus Yesus. Selamat menjalani hari dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan di jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama diingatkan kembali bahwa perjalanan yang Tuhan sediakan untuk kami lalui adalah jalan yang benar, jalan yang selalu disertai, dipimpin, bahkan diarahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu kami butuh kekuatan Tuhan, agar ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami punya semangat yang tinggi, semangat yang kuat, yang memampukan kami untuk melewati jalan-jalan yang sudah Tuhan sediakan. Meskipun sukar ya Tuhan, tapi kami yakin, kami percaya, kami ada di jalan yang benar bersama dengan Tuhan. Kami mau menyerahkan hari ini dan hari-hari selanjutnya hanya ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Jalan, Sang Hidup, dan Sang Kebenaran, kami berdoa. Amin.